Hai guys, selamat datang di Anak Pak Kos. Jangan lupa like dan subscribe. Siapa yang belum pernah makan tempe? Saya yakin 100% semua pasti pernah. Walaupun kamu anak sultan sekaligus di Indonesia, makanan khas satu ini benar-benar nikmat loh guys. Dengan bermacam variasi dan gaya memasak, kamu bisa menikmati tempe tanpa harus ribet. Tempe merupakan makanan fermentasi loh. Panganan gurih ini terbuat dari fermentasi biji kedelai dengan campuran beberapa bahan yang disebut sebagai ragi tempe. Teknik pembuatan tempe di Indonesia secara umum terdiri dari tahapan perebusan, pengupasan, perendaman, pengasaman, pencucian, inokulasi dengan ragi, pembungkusan, dan fermentasi. Pada tahap awal pembuatan tempe, biji kedelai direbus. Tahap perebusan ini berfungsi sebagai proses hidrasi, yaitu agar biji kedelai menyerap air sebanyak mungkin. Perebusan juga dimaksudkan untuk melunakkan biji kedelai, supaya nantinya dapat menyerap asam pada tahap perendaman. Kulit biji kedelai dikupas pada tahap pengupasan agar miselium fungi dapat menembus biji kedelai selama proses fermentasi. Pengupasan dapat dilakukan dengan tangan, diinjak-injak dengan kaki, atau dengan alat pengupas kulit biji. Setelah dikupas, biji kedelai direndam. Tujuan tahap perendaman ialah untuk hidrasi biji kedelai dan membiarkan terjadinya fermentasi asam laktat secara alami agar diperoleh keasaman yang dibutuhkan untuk pertumbuhan fungi. Fermentasi asam laktat terjadi dicirikan oleh munculnya bau asam dan buih pada air rendaman akibat pertumbuhan bakteri Lactobacillus. Bila pertumbuhan bakteri asam laktat tidak optimum, misalnya di negara-negara subtropis, asam perlu ditambahkan pada air rendaman. Fermentasi asam laktat dan pengasaman ini ternyata juga bermanfaat meningkatkan nilai gizi dan menghilangkan bakteri-bakteri beracun. Proses pencucian akhir dilakukan untuk menghilangkan kotoran yang mungkin dibentuk oleh bakteri asam laktat dan agar biji kedelai tidak terlalu asam. Jadi, walaupun proses pembuatannya terlihat kotor dengan menggunakan kaki, pada proses fermentasi haruslah bersih. Karena kalau kotor, pertumbuhan funginya bisa terhambat. Bahkan, kentut di ruang fermentasi pun gak boleh loh, karena bisa merusak fermentasi tempe. Biasanya, tempe berwarna putih dan bahannya tampak lebih padat, serta memiliki rasa yang khas dan berbeda dari beberapa makanan tradisional lain. Oh ya guys, buat yang belum subscribe, buruan subscribe biar channel Anak Pak Kos bisa bermanfaat untuk kita semua. Love you. Tahukah kamu, dulu tempe digunakan sebagai pengganti daging. Tempe mulanya hanya banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia, tapi sekarang juga dikonsumsi orang-orang di seluruh dunia. Sebab tempe bisa menjadi panganan pengganti daging bagi mereka yang vegetarian atau bukan pemakan daging. Beberapa negara barat juga mengonsumsi tempe, misalnya Amerika Serikat, bahkan hingga ke Jerman. Harga tempe di sana pun beragam loh, nggak seperti di Indonesia. Di sana harga tempe bisa puluhan, bahkan ratusan ribu loh per porsinya. Para peneliti di sana pun masih terus berusaha mengembangkan tempe dengan kualitas yang lebih baik. Konon, tempe mulai dibuat di Jawa pada abad ke-16. Tepatnya, yang membuat tempe adalah masyarakat Jawa Tengah. Dulunya, tempe merupakan makanan yang terbuat dari sagu. Berwarna putih, dinamakan tumpinah. Dari sanalah istilah nama tempe lahir. Ada pula cerita lain yang mengatakan bahwa tempe pernah menjadi makanan yang dibuat di era tanam paksa pada zaman penjajahan Belanda. Sebab pada zaman itu masyarakat hanya menggunakan hasil pertanian untuk menciptakan makanan mereka. Salah satunya adalah kedelai.
Dan oleh sebab itu, istilah tempe sebagai makanan masyarakat pun lahir. Kemudian, tempe mulai diperkenalkan di beberapa daerah di Indonesia dan akhirnya menjadi makanan tradisional khas negara kita hingga sekarang. Nah, teman-teman lebih suka tempe yang dimasak dengan cara apa nih? Jangan lupa like dan subscribe ya.